Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini ATFG 8 kembali hadir dalam Solusi untuk Sehat. Dan saya sudah bersama narasumber dari ATFG 8, ada Bapak Anton yang nanti akan berbicara mengenai asma. Dan saya sapa dulu nih Pak Anton, selamat malam, apa kabarnya? Selamat sehat malam, ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Oke, Iya. Pak Anton gimana kabarnya untuk klinik? Mungkin ada rencana mau tambah cabang lagi? Kalau untuk ternyata tambah cabang belum sih, cuma memang di Bandung sekarang ada profesor yang udah tertarik untuk meneliti ATFG 8. Oh gitu? Ya kebetulan profesor ini profesornya dari kedokteran gitu ya, kan sebelumnya ada penelitian, cuma ini baru yang kemarin tuh baru yang istilahnya biologi molekuler. Jadi kan kalau belum kedokterannya sekarang ya mudah-mudahan bisa diteliti. Saya sebenarnya kalau kita bukti kesembuhannya udah banyak, tapi nanti bisa dibuktikan secara ilmiah. Kenapa kinerjanya seperti apa, prosesnya seperti apa, sehingga kok ini yang diterapi itu menjadi sehat, begitu ya, diteliti seperti itu ya. Ini kayaknya cabangnya ada banyak sekali ya Pak Anton. Di mana saja selain di Solo Pak Anton? Sebenarnya selain di Solo kita ada dari Sumatera sampai Jayapura kita pun ada gitu ya. Sampai Jayapura. Jadi kan kita tersebar sampai ada 70 cabang. Dan kalau misalnya pemirsa TA TV ingin tahu alamat-alamat, misalkan punya saudara di kota, misalkan di Sumatera atau di Kalimantan atau di luar pulau lah, di luar Jawa pun bisa. Sebenarnya kita ada layanan SMS untuk misalnya cabang. Jadi bisa SMS ke 0857 20208844. Tapi nanti di SMS-nya cukup sebutkan nama kotanya saja yang dicari. Misalkan mau tanya kota Bandung, ketik Bandung saja, kirim ke 0857 20208844. Nanti insya Allah kalau misalkan formatnya betul gitu ya, nanti dalam kurang dari 5 menit akan langsung dibahas. Tapi yang balas ini mesin, jadi gitu. Jadi nggak bisa konsultasi gitu. Jadi kalau konsultasi nanti di cabang yang akan dituju aja. Oke, iya. 70 cabang, pemirsa, jadi bukan main ya, tersebar di seluruh Indonesia. Jadi silahkan untuk Anda yang ingin mendapatkan kesembuhan melalui ATFG 8, Anda bisa mencari cabang-cabang ATFG yang dekat dengan kota Anda. Sebetulnya metode pengobatan di ATFG 8 seperti apa, bisa dijelaskan lagi Pak Anton? Jadi kalau untuk metode ATFG 8 sebenarnya karena ini pernah didemonstrasikan ke waktu itu zaman belum dinas, sebenarnya zaman departemen ya. Jadi waktu tahun 98 kita demokan di Departemen Kesehatan di Provinsi Jawa Barat waktu itu. Kalau sekarang mungkin udah Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan Jawa Barat, dan orang Dinas Kesehatan Jawa Barat pun menilai bahwa terapi ATFG 8 dengan alat sederhana seperti ini dinilai mengandung 4 unsur gitu ya. Pertama, kita ada unsur fisioterapi karena nih ada rasa hangat, dan rasa hangat ini kita aplikasikan langsung ke tubuh pasien langsung. Jadi kan karena ini memang pengembangan pijat gitu ya. Kedua, kita ada unsur akupressure karena titik-titik akupuntur yang ada 360 titik itu pun kena semua, dipijat semua. Kemudian yang ketiga, kita ada unsur pijat refleksi karena titik-titik refleksi yang di tangan dan di kaki pun kita pijat juga gitu ya. Kemudian kita juga masih ada unsur pijat tradisional terutama untuk daerah tangan dan kaki dan kepala gitu. Jadi masih pakai tangan kosong gitu. Jadi kita masih ada unsur pijat tradisional juga. Jadi alhamdulillah banyak pasien yang istilahnya udah bosan obat, udah kemana-mana nggak sembuh, bosan jamu juga atau nggak suka jamu juga, atau bahkan ada pasien yang udah alergi semua berbagai jenis obat gitu. Jadi itu pun di dengan terapi ATFG 8 sangat cocok gitu. Jadi mau penyakitnya satu atau bahkan untuk penyakit yang borongan gitu. Jadi kan kalau orang udah sepuh kadang-kadang kan penyakitnya komplikasi atau borongan, itu pun dengan terapi ATFG 8 sangat cocok dan kesembuhannya bisa didapat. Cuma kan dengan syarat harus ikuti anjuran dan pantangannya gitu. Jadi alatnya ATFG 8 seperti ini yang dipegang Pak Anton ini alatnya, betul. Yang dipakai sebelah mana itu Pak Anton? Ini sebenarnya ini pegangan saja. Jadi ini yang buat pijatnya tuh yang ini. Gitu. Jadi ini ada rasa hangatnya. Itu ada rasa hangatnya karena nanti dihubungkan dengan listrik seperti itu. Betul. Dan ini adalah untuk pijatannya gitu. Ini gantinya jempol. Ini sebenarnya karena alat pengembangan pijat ini. Jadi jangan khawatir, ini buat memijat titik-titik akupressernya gitu. Terutama untuk kalau misalkan pasien yang istilahnya menderita gangguan organ dalam seperti yang asma atau yang jantung atau yang
diabetes gitu, kita mengutamakan pijatan seperti ini yang sepanjang tulang belakang gitu. Oh, apakah ini nanti nggak akan terasa kepanasan gitu Pak Anton untuk pasien? Ini untuk rasa panasnya kita bisa atur dengan alat seperti ini gitu ya. Jadi kayak ibarat balsem gitu ya. Jadi kan pasien juga ada yang suka panas nggak tahu atau ada yang nggak kuat panas gitu. Oh, jadi ada pengaturannya. Ada pengaturannya. Kayak volume gitu ya. Betul. Kalau misalkan Mas kurang panas ya bisa dinaikkan atau aduh terlalu saya nggak suka panas-panas bisa diturunkan gitu. Jadi jadi ini bisa disesuaikan dengan kondisi pasiennya juga gitu ya. Iya, baik. Ya, jadi pemirsa, ini ada penggabungan 4 unsur. Di sana ada unsur fisioterapi, kemudian ada unsur acupressure, ada pijat refleksi dan juga pijat tradisional. Dari 4 unsur ini dalam metode pengobatan di ATFG8 bisa membantu penyakit-penyakit yang mungkin sudah lama Anda derita tapi belum mendapatkan kesembuhan. Dan apakah ini sama sekali tidak menggunakan herba, Pak Anton? Iya, jadi dari kami sendiri memang kita tidak mengeluarkan jamu atau herbal juga ya. Kita juga mengeluarkan obat. Cuma memang ada beberapa jenis penyakit kalau misalkan pasiennya memang terutama penyakit yang kronis yang udah lama gitu, penyakit yang menahun, itu kita sarankan tidak langsung lepas obat. Misalkan yang darah tinggi atau misalkan diabetes atau yang ada sakit jantung, kita tidak sarankan obatnya langsung dibuang. Biarkan kan biasanya yang penderita penyakit demikian kan biasanya dia kontrol rutin ya, bisa ke dokternya sebulan sekali gitu biasanya. Tapi biasanya kalau lihat kondisi ada perbaikan kesehatan gitu, dia makin membaik gitu. Biasanya sama dokter pun udah dikurangi dosisnya gitu ya. Jadi silakan obatnya nanti biar dokter yang istilahnya yang mengurangi dosisnya. Tapi pada akhirnya memang yang walaupun secara medis misalkan seperti jantung atau yang diabetes atau yang darah tinggi gitu, itu biasanya harus minum obat seumur hidup. Betul. Tapi banyak terbukti dengan terapi ATFG8 itu bisa bebas obat sama sekali gitu. Oh, jadi bisa lepas obat bisa lepas gitu ya. Dan tapi ini tetap harus rutin ya? Tetap harus rutin dan harus jaga tadi yang anjuran sama pantangannya juga gitu, harus dijaga. Pada usia berapa saja nih bisa diterapi ATFG8 ini? Biasanya kita untuk pasien yang paling muda yang diterapi dengan alat ini gitu ya, kita mulai dari pasien yang termuda dari umur 5 tahun gitu ya. Kan biasanya kalau anak 5 tahun kan ada yang asma gitu atau yang perkembangannya lambat gitu. Itu bisa kita bantu. Tapi kan kalau misalkan usia yang lebih tua, untuk batas atasnya kita tidak ada batasnya gitu ya. Yang 90 tahun ada, yang 80 tahun ada gitu. Memang tingkat kesembuhan memang tergantung usia juga ya. Cuma kita sarankan supaya tetap sembuh ya mungkin harus diperhatikan tuh yang anjuran dan pantangannya tadi. Gitu, ya. Saya masih belum mau masuk ke tema asma ya, tapi masih mau tanya-tanya dulu tentang ATFG8 ini. Kemudian Pak Anton, karena ini tidak menggunakan herbal ya, kemudian apa yang harus dilakukan pasien selain mungkin harus rutin terapi ya, mungkin seminggu sekali atau berapa hari sekali? Jadi ada 4 anjuran ya setelah terapi ya. Jadi selain memang tahap pertama terapinya kita anjurkan untuk seminggu sekali atau 5 hari kalau misalnya antara jadi 5 sampai 7 hari gitu. Jadi kalau pengen cepat sembuh kita ambil 5 hari itu silakan gitu kok. Tapi jangan kalau misalnya ada sibuk tolong jangan lebih dari 7 hari gitu. Kadang-kadang kan ada pasien yang pengen sembuh cuma sekarang terapi ketemu lagi bulan depan itu. Biasanya gitu kita juga akan kesulitan gitu ya. Karena prinsip terapi ATFG8 adalah menormalkan aliran darah gitu. Jadi karena kita ada semboyan darah lancar penyakit bubar gitu. Jadi kan kalau misalkan terapinya istilahnya loncat-loncat gitu juga kan ini reaksinya juga kurang optimal gitu ya. Kemudian dari 4 anjuran tadi, pertama adalah wajib makan pepaya mengkal gitu. Kenapa kita pilih pepaya mengkal? Karena dalam pepaya mengkal itu ada zat papain istilahnya. Zat papain ini ada di getahnya. Makanya untuk dalam mengkonsumsi pepaya itu, kalau kan pepaya itu kotor gitu. Jadi dicuci dulu baru dikupas. Oh, biasanya orang dikupas dulu baru dicuci ya. Gitu. Ini salah. Dibalik harus dicuci dulu baru dikupas gitu. Dikonsumsinya antara 100 gram sampai 200 gram setengah jam sebelum makan. Sehari berapa kali? Sehari 2 kali. Kecuali untuk yang penyakit wasir gitu, itu 3 kali sehari. Kemudian yang anjuran yang kedua adalah harus banyak minum air hangat, air bening. Jangan kena yang dingin-dingin. Kalau bisa sehari sampai 3 liter.
Oke. Jadi supaya tahu targetnya 3 liter, cuma ini sehari ya dari bangun sampai tidur lagi gitu ya, bukan begitu bangun harus 3 liter, Iya. bukan gitu, itu terlalu banyak malah. Jadi misalkan ada air mineral yang 1,5 liter gitu kan, ada 2 botol itu dalam sehari wajib habis gitu. Itu harus anget ya. Harus anget gitu. Jadi nggak boleh yang air kulkas. Kalau misalkan agak gerah ya mungkin tidak ya, misalkan suhu ruangan lah boleh lah gitu ya. Cuma yang jelas tidak boleh yang dingin dari kulkas gitu. Kemudian yang ketiga adalah mandi air hangat gitu ya. Mandi air hangat ini supaya pembuluh darah yang sudah istilahnya kan dimekarkan, dilancarkan tadi jangan sampai mengkerut lagi gitu. Jadi kalau mandi air hangat kan mengkerut. Jadi minimal itu dilakukan selama 4 hari setelah terapi. Jadi kalau dilanjutkan itu sebenarnya bagus-bagus saja gitu. Walaupun soal termasuk ya udaranya agak panas gitu ya, tetap harus mandi air hangat lah. Minimal 4 hari setelah terapi. Kemudian yang 4 adalah diet sesuai dengan penyakitnya gitu. Jadi kalau diet penyakit diabetes tentu beda dong dengan penyakit darah tinggi gitu ya. Betul. Nah nanti ini juga dietnya nanti ada sebenarnya bukunya gitu. Kadang-kadang yang serumah juga harus bantu mungkin ya, bantu mengingatkan. Ini bisa ada panduan untuk diet. Ada panduan untuk diet. Jadi kalau misalkan ini kemudian daripada mencatat kadang-kadang lupa, atau misalkan ikut mendengarkan kadang-kadang lupa juga. Betul. Supaya kemudian istilahnya teman yang satu rumah itu bisa mengingatkan ya. Misalkan orang darah tinggi kalau kan nggak boleh yang asin-asin, tapi malah dibelikan nih kan asin itu juga nggak boleh gitu ya. Baik. Itu yang istilahnya peran yang serumah juga sangat penting juga sebenarnya. Ya, ikut membantu ya. Baik. Pemirsa, Anda pastinya sudah tidak sabar ingin bertanya kepada Pak Anton tentang keluhan-keluhan penyakit Anda ya. Bisa Anda tanyakan sesaat lagi di 0271 857 555 setelah jeda pariwara berikut ini.